Halo teman-teman, perkenalkan saya Petrus Kiriwirang, mahasiswa Sekolah Tinggi Pertanian Flores Bajawa, program studi agroteknologi dengan NIM A0012025-086. Kali ini saya akan membahas tentang vertical farming, solusi pertanian berkelanjutan atau beban lingkungan baru. Jadi, selamat menyaksikan. Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan pangan juga ikut meningkat setiap tahunnya. Di sisi lain, lahan pertanian terutama di wilayah perkotaan semakin berkurang akibat pembangunan dan pertumbuhan pemukiman. Kondisi tersebut mendorong munculnya berbagai inovasi dalam bidang pertanian. Salah satunya adalah vertical farming. Sistem ini dianggap mampu menjadi alternatif dalam memanfaatkan ruang yang sempit secara lebih efisien. Oleh karena itu, vertical farming mulai banyak dibahas sebagai solusi pertanian modern. Rumusan masalah, apakah vertical farming benar-benar efisien? Apa saja kelebihan dan kekurangannya? Apakah sistem ini dapat menjadi solusi berkelanjutan? Tujuan review, menganalisis kelebihan vertical farming, mengkaji dampak lingkungan dan ekonomi, memberikan pandangan kritis terhadap penerapannya. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah studi literatur. Data diperoleh dari berbagai jurnal ilmiah nasional 5 tahun terakhir yang membahas vertical farming dan teknologi pertanian modern. Sumber-sumber tersebut kemudian dianalisis untuk melihat hubungan antara manfaat, tantangan, dan dampak penerapan vertical farming. Selain menggunakan kutipan jurnal, pembahasan juga disertai argumen pribadi yang tetap sesuai dengan hasil penelitian agar isi kajian menjadi lebih kritis namun mudah dipahami. Vertical farming adalah metode pertanian yang dilakukan secara bertingkat dalam ruang terbatas dengan bantuan teknologi. Sistem ini memungkinkan tanaman tumbuh tanpa bergantung pada lahan luas dan kondisi cuaca. Selain itu, penggunaan sensor dan sistem otomatis membuat pemantauan tanaman menjadi lebih mudah dan akurat. Bahkan, kondisi seperti suhu dan nutrisi bisa dikontrol secara real time. Hal ini membuat proses produksi menjadi lebih stabil. Vertical farming memiliki beberapa keunggulan dibandingkan pertanian konvensional. Pertama, sistem ini mampu menghemat penggunaan lahan karena tanaman disusun secara bertingkat. Kedua, produksi tanaman dapat berlangsung sepanjang tahun karena kondisi lingkungan dapat dikontrol dengan lebih baik. Ketiga, penggunaan teknologi membuat proses pemantauan tanaman menjadi lebih mudah dan efisien. Selain itu, vertical farming juga dianggap cocok diterapkan di wilayah perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan pertanian. Meskipun memiliki banyak keunggulan, vertical farming juga menghadapi tantangan besar dalam penggunaan energi. Sistem indoor membutuhkan lampu LED, pendingin ruangan, dan alat kontrol yang harus bekerja hampir sepanjang waktu. Akibatnya, konsumsi listrik menjadi cukup tinggi dibandingkan pertanian biasa. Jika sumber energi masih berasal dari bahan bakar fosil, maka penggunaan listrik yang besar dapat meningkatkan emisi karbon. Jadi, sistem yang disebut ramah lingkungan ini kadang tetap bergantung pada listrik yang dihasilkan dengan cara yang tidak terlalu ramah juga. Ironis memang teknologi suka begitu. Selain energi, biaya pembangunan vertical farming cukup tinggi. Sistem ini membutuhkan teknologi modern, sensor otomatis, dan fasilitas pendukung lainnya yang tidak murah. Akibatnya, vertical farming lebih banyak dikembangkan oleh pihak yang memiliki modal besar dibandingkan petani kecil. Hal ini membuat akses terhadap teknologi pertanian modern menjadi tidak merata. Jika kondisi tersebut terus terjadi, maka vertical farming bisa saja hanya dimanfaatkan oleh kelompok tertentu saja. Vertical farming sangat bergantung pada teknologi dalam proses produksinya. Pengaturan nutrisi, pencahayaan, dan pemantauan tanaman dilakukan menggunakan sensor dan sistem otomatisasi. Namun, ketergantungan tersebut juga membawa risiko. Jika terjadi gangguan listrik atau kerusakan alat, maka seluruh sistem dapat terganggu dalam waktu singkat. Selain itu, penggunaan teknologi modern juga membutuhkan kemampuan khusus, sehingga tidak semua petani dapat mengoperasikannya dengan baik. Pertanian sekarang bukan hanya soal tanam dan tanaman, tapi juga soal kabel, sensor, dan koneksi internet yang kadang lebih sensitif daripada manusia. Pendekatan yang lebih realistis adalah menggabungkan vertical farming dengan pertanian konvensional agar keduanya dapat saling melengkapi.
Vertical farming dapat dimanfaatkan untuk produksi sayuran di wilayah perkotaan, sedangkan pertanian konvensional tetap digunakan untuk produksi pangan dalam jumlah besar. Dengan cara tersebut, sistem pertanian dapat berjalan lebih seimbang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa vertical farming memiliki potensi besar sebagai inovasi pertanian modern, terutama dalam efisiensi lahan dan pengontrolan produksi tanaman. Namun, sistem ini juga menghadapi berbagai tantangan seperti kebutuhan energi yang tinggi, biaya investasi besar, dan ketergantungan terhadap teknologi. Oleh karena itu, vertical farming lebih tepat dipandang sebagai sistem pelengkap dalam pertanian modern, bukan sebagai pengganti penuh pertanian konvensional. Daftar pustaka pada kajian ini berasal dari berbagai jurnal ilmiah nasional 5 tahun terakhir yang membahas vertical farming, teknologi pertanian, dan urban farming. Sekian pembahasan dari saya, sampai bertemu di lain waktu. Oke guys, enak.